Oi Facebook, gue itu bayar lo buat nyari pembeli, bukannya cuman buat dapetin views, like, sama comments doang. Halo, ketemu lagi dengan saya Jess, dan hari ini saya akan bagiin gimana caranya beriklan di Facebook tapi dengan tujuan mendapatkan sales atau penjualan. Gimana caranya kita ngasih tahu Facebook, oi tolong cariin gue pembeli dan gue nggak mau rugi nih ngiklan di Facebook. Cara ini yang saya gunakan untuk mendapatkan konversi penjualan Rp178.650.000 dalam beriklan di Facebook. Dan saya akan bedah langkah-langkahnya step by stepnya dalam video ini. Jadi tonton terus video ini sampai habis. Dan juga subscribe dulu bagi yang belum subscribe untuk mendapatkan tips-tips digital marketing dan juga YouTube video. Sebenarnya ada 3 langkah yang Anda harus kerjakan supaya Facebook benar-benar ngerti gitu apa yang sebenarnya Anda mau. Dan kalaupun Anda rugi, Facebook juga tahu gitu Anda rugi. Nah, jadi 3 langkah ini harus Anda terapkan dalam beriklan di Facebook. Jadi yang pertama itu Anda harus membuat yang namanya Facebook Ad Account plus Facebook Fanpage. Yang kedua adalah Facebook Pixel. Langkah ketiganya, barulah Anda membuat yang namanya campaign, ad set, dan ad atau iklan. Oke, nah ini 3 langkah yang Anda harus buat dalam beriklan di Facebook. Saya akan ceritakan sedikit tentang yang namanya susunannya ya, ad account, campaign, ad set, dan iklan. Di dalam sebuah Facebook, Anda itu punya yang namanya ad account kan. Nah, di dalam sebuah ad account, satu ad account itu bisa punya banyak campaign. Bisa lebih dari 2 ya, bisa punya banyak campaign. Di bawahnya campaign itu bisa punya banyak ad set. Nanti saya akan menjelaskan di video lebih lengkap ya, apa itu ad set. Nah, di dalam banyak ad set itu bisa punya banyak ad. Jadi secara garis besar itu seperti ini. Campaign itu adalah nanti Anda pasang budget Anda di sini. Daily budget. Daily budget itu Anda pasang di level campaign. Untuk targeting ke siapa, nah itu Anda pasang di level ad set. Jadi Anda mau targeting nanti demografinya seperti apa, orang suka apa. Intinya Anda men-setting targeting ads Anda kepada siapa, itu nanti di level ad set. Oke. Nah, di level ad ini adalah level di mana Anda memasukkan ad kreatifnya, iklannya. Video iklan atau gambarnya, videonya seperti apa, copywriting iklannya seperti apa. Nah, Anda settingnya nanti di level ad. Oke, ini adalah produk digital atau kelas online yang saya mau jual dengan menggunakan iklan di Facebook. Oke, ceritanya ini adalah produknya. Kayak harganya 250.000. Ini di diskon dari 400.000. Oke, jadi setiap ada pembelian, Facebook bisa mengidentifikasi setiap kali ada pembelian. Tahap pertama adalah Anda harus membuat yang namanya Facebook Fanpage dan juga ad account. Oke, ini tahap pertama. Nah, jika Anda sudah pernah buat Facebook Fanpage sebelumnya atau Anda sudah punya ad account, Anda bisa langsung skip ke tahap yang kedua, yaitu tahap membuat pixel. Oke, nah saya akan jelaskan secara sekilas tentang caranya bikin Facebook Fanpage dan caranya bikin ad account. Oke, nah ini adalah halaman Facebook Anda ya. Jadi Anda tinggal buka facebook.com lalu Anda login. Nah, di sebelah kiri nanti Anda bisa lihat di sebelah kiri itu ada yang namanya Ads Manager. Oke, di sebelah kiri. Nah, nanti Anda tinggal klik aja Ads Manager. Oke, di bagian kiri ada yang namanya Business Tools. Anda klik saja. Lalu Anda pergi ke Business Settings. Oke, di sini saya udah punya business account. Oke. Nah, Anda klik aja langsung business account Anda ya. Nanti masuk ke namanya business settings ya. Nah, di business settings ini nanti Anda perlu masuk ke menu di bagian bawah nih ada yang namanya add accounts. Di bagian kiri ada add accounts, Anda klik saja lalu Anda pergi ke yang ke tengah nih ada add, menu add ya. Nah, itu tinggal Anda klik lalu Anda klik yang namanya create a new ad account. Oke, Anda klik kelas online JC. Time zone-nya udah oke. Nah, currency-nya Anda bisa ganti pakai Indonesia ya, IDR. Lalu klik next. Oke, ini klik aja my business. Lalu create. Oke, nah di sini Anda tinggal klik manage ad account, semuanya Anda klik ya.
Lalu Anda klik user Anda klik usernya, lalu assign, lalu Anda add payment method. Oke, klik add payment method, pilih yang debit or credit card. Nah, Anda masukkan nih credit card Anda masukkan di sini. Oke, lalu tinggal Anda save. Kalau bisa selalu pembayaran pakai credit card ya, karena kalau misalnya Anda pakai bank, saya pernah pakai bank itu kurang efektif ya, jadi lebih efektif pakai credit card gitu. Oke, udah masukin. Nanti NPWP juga bisa Anda masukkan juga di sini, tapi ini karena opsional saya skip dulu. Account Anda sudah jadi ya sekarang ya. Oke, dari sini kita balik ke yang namanya Ads Manager ya. Ads Manager kita klik. Ini adalah dashboard Facebook dashboard. Oke, untuk ad account Anda yang baru Anda buat, yang kita baru buat tadi ya, kelas online JC. Oke, next stepnya adalah kita mau bikin yang namanya Facebook page. Oke, nah sekarang kita mau bikin Facebook page ya. Gampang, tinggal klik aja tanda plusnya yang di atas, kanan atas. Klik, lalu ada pilihan page, klik lagi. Udah, tinggal isi aja. Nah, page name-nya misalnya tadi kan kelas online. Oke, saya samain dulu deh, kelas online JC. Kategorinya education berarti ya. Education, terus saya jelasin nih di sini tuh saya itu siapa? Saya adalah seorang digital marketer. Dan saya baru saja membuka kelas online bagi Anda yang ingin sukses dalam beriklan di Facebook. Misal kayak gitu. Oke. Nah, setelah saya udah bikin ini keterangannya tentang Facebook page-nya, saya klik create page. Oke, nah tinggal saya masukin deh profile picture-nya. Oke, nah lalu Anda save, udah nih. Nah, ini Facebook page sudah jadi ya. Jadi nanti Anda perlu kayak apa ya, dandanin si Facebook page Anda dandanin jadi lebih lengkap lah informasinya ya. Kayak misalnya ini ada websitenya, ada phone number, bla bla bla, inter email, business hours. Kayak Anda perlengkap dulu. Anda mungkin bisa posting dulu untuk postingan awal, mungkin sekitar 10 postingan cukup lah gitu. Nah, adanya dulu nggak apa-apa. Berarti kita udah sampai selesai nih tahap pertama. Kita udah punya Facebook ad account dan kita udah punya Facebook page. Oke, nah itu tadi berarti kita udah menyelesaikan step pertama, yaitu membuat Facebook fanpage dan juga ad account ya. Nah, tahap keduanya kita harus menginstall yang namanya Pixel. Nah, itu penting banget Pixel. Bagian tahap kedua ini menurut saya adalah tahap yang paling penting, yaitu Pixel. Pixel inilah yang nanti akan kita pakai untuk memberitahu Facebook apa yang kita benar-benar mau. Oke? Supaya Facebook ngerti nih kalau kita pengen dapat pembeli kan. Kita pengen dapat pembeli. Dan setelah kita dapat pembeli, kita pengen Facebook tahu bahwa kita untung gitu. Dan kalaupun kita rugi, boncos pun, kita harus ngasih tahu ke Facebook, gue boncos nih gitu. Dan supaya Facebook tahu, makanya kita harus punya yang namanya Pixel. Dan kita harus menginstall Pixel ini, oke? Langsung kita masuk ke tahap kedua, gimana caranya install Pixel. Oke, nah sekarang kita pengen bikin Pixel. Nah, caranya gampang. Tinggal ke kiri aja nih, ada Ads Manager, kita klik lagi. Kita balik lagi ke Ads Manager. Balik lagi ke Business Tools. Lalu kita pergi ke Events Manager. Anda geser kursor mouse Anda ke tanda hijau di sini, tanda icon tanda plus hijau. Nah, di sini ada Connect Data Source. Anda klik saja Connect Data Source. Nah, ada pilihannya 3, Anda pilih yang web. Get started. Lalu klik Facebook Pixel. Klik Connect. Nah, Anda kasih nama Facebook Pixelnya kelas online. Saya tadi kan mau jualan kelas online ya, kelas online JC. Oke, contoh aja. Nah, untuk yang websitenya ini cek website for easy setup options, optional ini kita skip aja. Lalu klik continue. Nah, sudah jadi pixelnya, maka Anda ini Anda close saja, ini Anda close. Nah, setelah ini udah jadi, berarti kita udah punya pixel namanya. Tahap selanjutnya setelah Anda udah punya pixel nih, nah sekarang kita pengen konekin nih antara si pixel sama produk yang kita jual, yaitu kelas online kan. Nah, gimana cara taunya? Nanti
si Pixel ini bisa mengidentifikasi apakah ada murid yang mendaftar atau enggak. Oke. Ketika ada murid yang mendaftar, maka si Pixel ini tahu, oh nih ada murid daftar nih. Murid yang daftar ini kan belum tentu bayar ya. Jadi ketika si muridnya bayar, si Pixel ini tahu lagi nih, oh ada murid daftar dan bayar. Si Pixelnya tahu gitu. Oke, nah sekarang kita pengen konekin nih antara si Pixel yang kita udah bikin, Pixel Anda yang udah Anda buat, dengan produk yang kita jual. Nah dalam contoh ini kan kita menjual kelas online kan. Anda mau menjual kelas online, kita online course. Oke. Nah kita mau konekin nih antara kelas online yang kita jual, kelas online yang Anda jual dengan si Pixel ini. Caranya adalah kita masuk ke bagian settings. Di sini ada tab settings. Oke. Nah di tab settings ini nanti Anda bisa lihat di sini ada Pixel ID. Saya buka dulu produknya ya. Saya buka produk yang ingin saya jual, yaitu kelas online saya. Oke, saya login. Yang sebelah kanan ini adalah website sekolah saya ya, website kelas online saya. Oke. Nah, saya login ke website kelas online saya. Lalu saya di bagian bawah nih ada Facebook settings. Oke, saya klik aja Facebook settings. Nah, ini ada Pixel ID berserta ada Facebook Activity Token, oke? Nah, ini ada Facebook Pixel ID sama Facebook Activity Token. Sama Activity Test ID, oke? Nah, yang perlu saya masukkan adalah hanya yang Facebook ID, Pixel ID, yaitu yang ini. Kita klik saja, copy. Masukin ke sini. Lalu di bagian bawahnya ada yang namanya create access token, oke? Activity token. Nah ini kita klik aja create access token. Next, setup. Nah bagian di sini Anda pilih yang install code manually. Oke, install code manually. Klik next. Select pixel, pixelnya Anda pilih, pixelnya adalah yang kelas online JC yang tadi ya. Nah oke, lalu di sini generate access token, Anda tinggal klik aja generate access token. Nah ini adalah tokennya, tinggal klik, dari copy. Oke, Anda masukkan ke sini, terus Anda paste di sini. Facebook Activity Token Anda paste, oke Anda paste di sini ya. Nah, udah Anda paste, Anda tinggal klik update Facebook Activity Settings. Oke, yang ini Anda tinggal klik next, done. Nah, sampai di sini maka terhubunglah antara si Facebook Pixel dengan kelas online Anda. Ini landing page kelas online saya, oke. Ketika ada orang yang mendaftar, yang membeli kelas ini 250.000, artinya berarti si Facebook akan bisa mengidentifikasi transaksi yang terjadi. Nah, sesimpel itu. Berarti sampai di sini Facebook Pixel Anda dan juga web jualan kelas online Anda sudah terkoneksi. Oke, nah kita masuk ke tahap yang ketiga. Yang tahap ketiga ini adalah waktunya kita membuat iklan atau campaign di Facebook dan Instagram. Kita mulai dari tahap pertama, yaitu membuat campaign. Anda tinggal klik aja di sini ada create ad atau di sini ada create yang hijau. Klik aja salah satu. Oke, saya klik create yang hijau. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini adalah bagian dimana Anda mau memberitahu Facebook, gue tuh pengennya ngiklan itu targetnya apa, gitu. Kalau engagement itu targetnya berarti Anda minta Facebook, woi tolong cariin gue orang yang suka komen, like, orang yang suka engage. Kalau traffic berarti cariin gue orang yang tukang ngeklik buat masuk ke website gue. Kayak ingat di video awal, kita pengen Facebook untuk cariin kita pembeli. Oke, yaitu berarti kita pakai namanya conversions. Oke, konversi. Kita klik conversions. Lalu kita klik continue, lanjut. Oke, nah ini masih di tahap campaign ya. Nah, di campaign ini juga kita bisa setting campaign budget optimization. Ini di on aja. Kita serahin ke Facebook untuk ngelola budget kita. Jadi kalau misalnya dalam satu campaign kan bisa terdiri dari banyak ad set ya, banyak targeting. Nanti itu kita berarti kalau kita
Klik on berarti kita nyerahin ke Facebook, woi tolong Facebook kelola dana gue deh. 50.000 ini lu mau distribusin ke adset mana yang lebih besar, ke adset mana yang lebih kecil, kita serahkan ke Facebook. Maksudnya tuh itu, campaign budget optimization. Pasang on aja ya, kita nyalain aja. Oke, setelah kita sampai di sini, ini adalah bagian adset, ini adalah bagian campaign. Oke, selesai nih bagian campaign. Lalu next. Nah, di bagian next barulah kita membuat adsetnya. Oke, adsetnya nih. Nah, ingat di bagian adset itu adalah kita men-setting targeting kita. Kita mau target siapa gitu. Nah, di bagian yang atas ini conversions, kita tadi kan udah pilih conversion ya. Jangan lupa di sini masukin nih conversion eventnya. Klik. Nah, ingat di sini ada banyak pilihan kan. Conversion events-nya apa? Conversion events-nya adalah purchase. Di sini berarti menandakan nih bahwa konversi yang kita inginkan itu adalah konversi pembelian. Oke, konversi purchase, pembelian. Jadi kita semakin jelas nih, kita ngasih tahu ke Facebook bahwa kita pengen konversi purchase. Oke. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, ini ada start date, end date, biarin aja. Start date-nya berarti ini yang secara default adalah start date-nya sekarang. Kalau bisa Anda untuk membuat Facebook iklan Facebook ya, saya sarankan start date-nya itu selalu Anda bisa mulai di pagi hari. Jangan Anda mulai di jam 11 malam. Kalau Anda mulai di jam 11 malam, maka ketika Anda start iklan itu dan iklan itu langsung di-approve, maka budget Anda, daily budget Anda tuh langsung dihabisin sama Facebook 1 jam gitu, dalam waktu 1 jam. Karena kan jam 11 malam hitungannya sampai jam 12 malam cuma 1 jam kan. Berarti hari itu dihitung 1 hari sama Facebook. Gitu, sayang uangnya. Jadi Anda kalau bisa Anda mulai di pagi hari atau Anda mulai di subuh gitu ya. Nah, itu lebih oke. Lalu bagian bawahnya audience. Nah, ini bagian terpenting dari adset. Di bagian sinilah kita menentukan target market kita. Target market Anda. Saya ambil contoh secara cepat aja ya. Nah, ini kan ada locations, ada age, ada gender, ada detail targeting. Anda pilih. Anda mau target orang yang lokasinya ada di mana. Jadi ini bisa Anda edit. Misalnya di sini Indonesia, Anda bisa ganti. Misalnya Anda cuma pengen pilih kotanya aja, bisa. Anda mau pilih negara lain pun bisa gitu ya. Anda tinggal eksplorasi sendiri nanti. Lalu age-nya, Anda bisa pilih nih age-nya. Dari umur berapa sampai berapa. Nah, sebaiknya saya sarankan selalu demografi dimulai dari target market yang Anda sudah miliki sebelumnya. Misalnya Anda punya alumni, Anda sudah punya pembeli-pembeli sebelumnya, Anda bisa perkirakan kira-kira pembeli-pembeli Anda sebelumnya itu demografinya seperti apa. Oke, genders Anda bisa pilih ada all, ada laki-laki, ada perempuan. Lalu detail targeting. Nah, ini bagian terpenting ya. Untuk detail targeting adalah Anda memberitahu Facebook bahwa perilaku online target market Anda itu seperti apa gitu. Anda mendefinisikannya di bagian sini. Jangan lupa Anda selalu klik uncheck dulu bagian ini karena kita nggak mau Facebook itu mentarget orang di luar kehendak kita gitu, di luar apa yang kita sudah definisikan di sini. Contoh, misalnya saya menjual kelas online jago ngiklan, oke? Jago bikin video script. Berarti saya mentarget orang yang kira-kira suka dengan digital marketing kan? Oke. Nah, ini biasanya saya lakukan selalu kayak gini. Digital marketing interest, oke. Saya pilih digital marketing. Lalu saya klik suggestions di sini. Ada suggestions, saya klik. Nah, maka Facebook akan mensuggest kira-kira interest lain yang related dengan digital marketing. Oke, di sini saya tinggal lihat aja. Kira-kira interest atau ketertarikan apa lagi yang kira-kira berhubungan sama target market saya. Di sini kan ada online advertising. Oke, ini jelas ya, berarti online advertising juga saya incar dong. Karena berarti orang-orang yang suka online advertising kan berarti target market saya juga. Social media marketing, oke, saya incar juga. Nah, ingat, lihat di bagian kanan sini ada potential reach 25 juta. Oke. 25 juta ini sebenarnya terlalu lebar. Kalau bisa untuk satu ad set itu di kisaran antara di bawah 1 juta kalau bisa ya, di bawah 1 juta orang. Jadi lebih tertarget gitu.
Nah ini karena 25 juta, coba saya kurangin ya. Kurangin mungkin lebih satu adset dulu mungkin ya. Satu interest dulu, social media marketing mungkin. 14 juta tuh udah terlalu gede sebetulnya. Tergantung niche market Anda. Kalau misalnya bisa di kisaran di bawah 1 juta atau 1 juta maksimal itu biasanya lebih oke. Lanjut lagi ke bagian bawah placements. Nah ini adalah tempat di mana iklan Anda akan muncul gitu, posisi-posisinya. Nah, kalau misalnya automatic placements, berarti di semua posisi yang Facebook bisa tayangkan, berarti iklan Anda akan muncul. Saya bedah di manual placements dulu ya. Saya klik manual placements. Nah, kira-kira tuh iklan kita bisa kemungkinan muncul di mana aja sih? Nah, di sini ada platformnya ada 4, Facebook, Audience Network, Instagram, sama Messenger. Kebanyakan sih otomatis juga pasti munculnya kalau nggak di Facebook, di Instagram. Oke. Nah, kalau di Facebook tuh muncul di mana aja? Oke, nanti bisa lihat nih, ada Facebook News Feed, ada Instagram Feed, Facebook Marketplace, Video Feed, Strike Column, bla 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 bla. Nah, ini nggak ada yang bener, nggak ada yang, maksudnya apakah saya harus memilih manual placements atau automatic placements? Nggak ada yang bener, nggak ada yang salah. Oke. Tapi biasanya yang saya lakukan untuk awal-awal, saya pilih automatic placements. Kenapa? Karena kita serahin ke Facebook. Intinya kan kita udah ngasih tahu ke Facebook bahwa gue inget loh, gue ngiklan ini, gue pengen dapetin purchase, oke, konversi penjualan. Jadi gue serahin ke lu nih, lu mau taruh di mana iklan gue terserah deh. Yang penting gue dapet konversi penjualan. Seperti itu kan. Oke, nah tapi kalau misalnya Anda udah tahu nih, oh gue udah pede nih, orang-orang target market gue itu pasti kalau nggak di Facebook Newsfeed ya di Instagram Feed, antara dua itu aja. Nggak mungkin dia ngeliat-liat yang lain gitu. Iklan gue pasti tampilnya kalau nggak di Newsfeed ya di Instagram Feed. Jadi bisa juga Anda pilih ya, udah Instagram Feed sama Newsfeed aja. Bisa juga seperti itu. Oke, tapi saya selalu mulainya dari automatic placements. Nanti Anda bisa ngetes sendiri lah gitu ya, bagusan mana. Oke, sekian ini. Nanti yang bagian bawah ini udah abu-abu ya, karena kita tadi level daily budgetnya udah dipasang di level campaign bukan level ad set. Oke, next berarti kita klik next. Selanjutnya berarti kita masuk ke level ad. Nah, di sini adalah di mana tepatnya kita mengupload ad kita. Ad itu maksudnya iklannya ya. Oke, Facebook page-nya pilih yang tadi yang kita baru bikin kan. Facebook page-nya adalah kita pilih Facebook page-nya, jangan lupa kelas online JC yang kita baru bikin, yang Anda nanti baru bikin ya, yang terkait. Nah, untuk Instagram account, ingat di sini Instagram account. Nah, kalau bisa selalu Instagramnya Anda konekin dulu gitu sama Instagram terkait. Ya, kalau Anda belum punya Instagram ya Anda bikin dulu lah gitu. Walaupun sebenarnya Instagram account itu nggak mandatory. Tapi Anda bisa kalau bisa selalu konekin Instagram account-nya. Nah, selanjutnya adalah kita scroll ke bawah. Nah, ini adalah ad-nya, bagian ad-nya ya. Gampang, ini Anda tinggal pilih aja yang single image or video. Karena biasanya selalu saya menggunakan ad itu dalam bentuk video. Karena video itu sudah terbukti engagement yang jauh lebih tinggi. Click-through rate-nya, pesan yang disampaikan semua tersampaikan dengan video. Oke? Jauh lebih clear daripada image. Tapi lagi-lagi tergantung niche market Anda. Saya serahkan kepada Anda, tapi saya sarankan di sini selalu menggunakan video. Nah, media, bagian medianya, bagian bawah sini Anda tinggal klik aja add media, lalu Anda klik add video. Oke, nah Anda klik tanda plus, Anda klik upload. Lalu Anda tinggal upload video yang Anda inginkan. Oke, nah Anda tinggal tunggu saja sampai uploadnya selesai. Oke, Anda bisa tunggu videonya sampai videonya terupload. Nah, sembari Anda menunggu video Anda terupload, Anda isi bagian teksnya. Oke. Nah, di sini kan ada primary text, ada headline, ada descriptions. Yang wajib Anda isi itu adalah primary text, sedangkan headline dan description ini optional. Oke, nah Anda tulis nih. Nah, 1-2 kalimat pertama itu adalah kalimat yang paling penting karena kalimat ini nanti yang akan muncul nih sebagai headline-nya. Oke. Misalnya biasanya saya selalu menulis dengan kalimat-kalimat yang powerful gitu ya. Sebuah headline yang powerful. Misalnya, tidak boncos lagi dalam beriklan.
modal 5 juta bisa profit 25 juta misalnya pakai Facebook Ads. Ini contoh aja ya, agak lebay sih memang, tapi ini cuma contoh. Jadi 1-2 kalimat pertama Anda harus tulis kayak pain-nya apa dan gain-nya. Pain yang paling sakit dari murid Anda tuh apa, dan pleasure-nya tuh yang paling nendang apa gitu, kalau bisa kayak gitu. Oke, nah lalu Anda tulis nih di bagian bawahnya deskripsinya. Anda buat nih copywriting sekreatif Anda ya, sekreatif-kreatifnya Anda. Intinya si ads ini, iklan yang Anda buat di sini, videonya ini adalah video yang bisa mengundang orang penasaran. Kalau bisa sih video, saya buat selalu video iklan itu yang membuat orang penasaran, ingin tahu lebih. Oke, sehingga mereka mau ngeklik ads Anda. Sehingga mereka mau ngeklik iklan Anda. Oke, nah berarti primary text-nya pun harus Anda buat supaya kata-katanya itu bisa ngedrive rasa penasaran orang supaya mereka ingin tahu lebih. Banyak orang yang salah kaprah dalam beriklan di Facebook. Misalnya, pengennya dapat pembeli, tapi malah dapat likes doang. Pengennya untung, malah buntung. Nah, ini disebabkan karena mereka salah berkomunikasi dengan Facebook. Anda harus menerapkan strategi ini agar Facebook tahu apa yang sebenarnya Anda inginkan. Jika Anda ingin belajar lebih dalam tentang rahasia ini, misalnya gitu ya, klik link di bawah ini sekarang juga. Nah, biasanya saya juga menampilkan kayak emoticon gitu ya. Nah, Anda bisa cari di Google nih, Facebook emoticon gitu dulu aja ya, emoticon. Nah, terus Anda bisa scroll ke bawah. Nah, Anda buka yang namanya emojipedia.org. Oke, Anda klik. Di emojipedia.org ini ada banyak banget emoticon yang bisa Anda pakai gitu. Intinya sih supaya mata orang tuh nggak ngeliatin cuman kayak isi paragraf semua gitu, bosen gitu kan. Nah, biasanya saya pakai biasanya yang paling sering saya pakai adalah ini nih, emoticon fire sama cek. Nah, saya copy dulu deh fire ya. Nah, misalnya saya taruh dulu di sini nih. Oke. Lalu cek. Nah, check mark button. Nah, ini saya juga sering banget pakai. Inilah yang seharusnya Anda lakukan. Misalnya Anda ketik di sini, misalnya ini ada kayak benefit 1 lah gitu, apa benefit 2. Tergantung ya, Anda mau ngasih tahu sebenarnya apa sih yang bisa murid Anda dapetin gitu. Nah, ini biasanya masalah-masalahnya saya ketik di sini nih. Mungkin Anda merasakan kerugian ini. Boncos, rugi, sekarang untung gitulah ya. Mungkin biasanya saya tulisnya kayak gini, ada masalah-masalah tapi di sini ada benefit-benefit. Nah, jika Anda ingin belajar lebih dalam tentang rahasia ini, klik di bawah ini sekarang juga. Intinya biasanya CTA-nya adalah sifat-sifatnya yang bikin orang penasaran gitu. Oke, nah ini videonya udah terupload ya. Videonya udah ke-upload. Nah, terus Anda di sini Anda bisa lihat nih view-nya. Kira-kira view-nya kayak gini. Nanti ini di Facebook Feeds itu tampilnya seperti ini.
Oke, Anda bisa lihat di Instagram Feeds. Nah, Instagram Feeds tampilnya seperti ini. Lalu ini ada Facebook Marketplace. Biasanya paling penting sih Anda cuma cukup cek di Facebook Newsfeed sama di Instagram Feed. Oke, yang lain lah kayak sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu penting. Karena nanti juga kebanyakan pasti Facebook dan Instagram itu pasti paling banyak sering nampilnya di, kalau nggak di feed, di stories. Nah, sama satu lagi di stories. Nah, Anda bisa lihat nih Instagram Stories ada nggak ya? Nah, ini Instagram Stories. Oke. Nah, kalau di Instagram Stories boleh tampilnya kayak gini. Nah, untuk iklan sendiri, saya sarankan di Facebook itu menggunakan video yang square. Bentuknya yang kotak gitu. Kotak, bukan yang landscape ya. Bukan landscape tapi yang kotak. Karena kotak ini bisa enak dilihat di HP gitu. Di mobile tuh enak banget dilihatnya. Lalu kita turun ke bawah. Nah, ini kan di Facebook. Kita balik lagi ke Facebook Feeds ya. Di previewnya. Lalu untuk headline. Nah, headline juga ini saya juga selalu pakai headline ya. Jadi Anda bisa tulis di sini kayak temukan ilmunya di sini gitu ya. Ilmunya di sini misalnya. Nah, URL-nya ini adalah URL produk Anda. Oke, ini adalah kelas online saya. Masukin aja link URL-nya ke sini. Ada tulisannya di sini, tujuap.com. Ini adalah website kelas online saya. Oke, website produk yang saya ingin jual. Lalu temukan ilmunya di sini. Ini adalah headline-nya. Learn more. Oke. Setelah Anda udah isi web URL-nya, lalu udah isi headline-nya. Untuk CTA, call to action, Anda bisa pilih di sini ada learn more, apply now, book now, dan lain-lain. Oke. Nah, tapi biasanya saya selalu pilihnya yang learn more. Oke, terakhir Anda pastiin lagi di sini bahwa Facebook Pixel-nya sudah aktif ya, warna hijau dan sudah dicek. Oke, sudah dicentang. Setelah semuanya sudah Anda pastikan betul, lalu Anda klik yang namanya publish. Oke, maka terpublishlah iklan Anda. Nah, maka di sini ada statusnya in review. Oke, in review berarti iklan Anda sedang direview sama pihak Facebook. Nah, Anda tinggal tunggu aja. In review ini biasanya dalam hitungan mungkin setengah jam sampai 3 jaman gitu mungkin ya. Biasanya sih sekitar segitu. Nah, Anda tunggu aja, nggak sampai sehari biasanya sih udah di approve. Setelah Anda publish, maka iklan Anda akan berubah statusnya menjadi review ya. Kalau iklan Anda sudah disetujui, maka delivery-nya itu berubah menjadi aktif. Selanjutnya adalah kita pengen tahu kan, kalau misalnya ada pembeli, oke, ada murid Anda beli ini, calon murid Anda beli kelas online Anda, gimana caranya kita bisa lihat di Facebook ada pembeli atau enggak gitu. Dan yang beli itu bayar atau cuman daftar doang, oke? Beneran bayar apa enggak? Value-nya bisa kita lihat di Facebook lagi, oke? Nah, sekarang adalah tahap yang selanjutnya adalah kita mau mantau nih, kita mau mantau gitu di Facebook. Iklan kita ini akhirnya mendatangkan murid berapa dan berapa murid yang akhirnya bayar gitu, beli iklan kita itu berapa dan keuntungan kita berapa ya, pakai kita keuntung atau rugi, semuanya itu kita bisa lihat di Facebook dashboard, Facebook Ads dashboard. Oke, kita lihat ya gimana caranya. Oke, nah sekarang saya akan nunjukin kepada Anda caranya kita mantau udah ada berapa orang sih yang datengin ngunjungin landing page kelas online kita, udah berapa orang yang akhirnya daftar dan gak bayar, udah berapa orang yang akhirnya daftar dan bayar, blablabla gitu ya. Kita bisa pantau semua angkanya di Facebook dashboard ini. Saya akan buka ad account saya yang udah ada angkanya ya. Ini kan baru ya, tadi kita baru bikin. Jadi saya akan buka ad account yang udah ada angkanya. Oke, nah ini adalah ad account yang udah ada angkanya. Oke, nah ini adalah kolomnya ya. Saya bisa klik di sini lifetime, campaign. Kita ke level campaign dulu. Jangan lupa nih ada level campaign, ad set sama ads. Kita ke level campaign. Oke, saya di sini ada banyak kolom ya. Ada banyak kolom, tapi saya akan fokus ke kolom-kolom yang krusial, oke? Kolom yang paling penting aja. Kita ke kanan atasnya ada columns, titik 2 custom. Oke, kita klik. Nah, di bagian bawah ada customize columns. Kita klik. Oke,
Oke, di bagian kanan sini adalah ini bagian kolom-kolom apa yang kita akan tampilkan di tabel Facebook Dashboard. Nah, saya akan bahas yang krusial. Di sini ada landing page views, ada content views, ada leads, ada checkout initiated, ada purchase dan purchase ROAS. Oke, nah saya akan bahas yang purchase aja ya. Nah, kalau di kolom Anda belum ada purchase, bisa saya silang dulu ya. Oke, nah caranya gimana untuk ngadain si purchase? Jadi kalau misalnya Anda belum ada kolom purchase di sini, Anda tinggal ketik aja di bagian kolom search. Oke, di sini ada search, Anda ketik purchase. Lalu ada muncul namanya purchases dan purchase ROAS ya. Nah, Anda cek dua-duanya, Anda pilih purchase ROAS dan purchases. Jangan lupa untuk yang purchases Anda klik juga yang value-nya. Oke, value-nya, lalu purchase ROAS dan purchases. Nah, Anda bisa klik juga cost-nya. Oke. Nah, nanti Anda lihat di sini akan muncul nih purchases conversion value. Nah, ini yang Anda perlu cek hanya yang website purchases karena kita kan menggunakan website ya penjualannya. Jadi yang mobile apps, offline purchase, on Facebook purchase semuanya di off. Oke. Yang untuk yang purchases Anda juga cuma butuh yang website purchases saja karena kita menggunakan website. Yang lain kita uncheck. Untuk yang ROAS juga kita uncheck yang mobile, kita hanya butuh yang purchase ROAS. Lalu saya apply. Nah, maka akan muncul nih ada purchase ROAS, ada purchases, website purchase ROAS. Ini sama, dua kolom ini sama. Lalu ada purchases dan website purchases, dua kolom ini juga sama. Lalu ada purchase conversion value dan ada website purchase conversion, ini juga sama, dua kolom ini. Sebenarnya saya juga bingung sih ini kenapa ada dua ya. Tapi dua ini sama ya, nilainya sama. Nah, sekarang saya akan memberikan Anda sesuatu hal yang paling penting yang perlu Anda lihat. Itu yang mana? Angkanya. Oke. Nah, di sini tadi kita udah melihat ya bahwa campaign yang ini nih yang atas. Yang ini bisa menghasilkan 29 purchase. Artinya ada 29 murid yang akhirnya mendaftar di kelas online yang saya buat. Oke, yang mendaftar dan membayar. Nah, 29 pembelian ini atau penjualan kelas online ini itu nilainya berapa sih? 29 penjualan kelas online ini, 29 murid ini mendatangkan 4.350.000 uang yang masuk ke kantong saya gitu sebagai guru. Oke, ini contohnya ya. Berarti pertanyaan selanjutnya, budget iklan saya berapa sehingga bisa mendapatkan 29 murid? Nah, nanti Anda bisa lihat di sini yang namanya di kolom ini yang namanya amount spend. Oke. Amount spend berarti adalah uang yang saya keluarkan untuk mendapatkan 29 murid itu, yaitu di sini tercatat 1.854.433. Oke. Nah, berarti saya untung kan? Saya mendapatkan 4.350.000 dengan mengeluarkan uang 1.854.433. Berarti kalau saya keuntungannya itu berapa banding berapa sih ya? Nah, berarti bisa dilihat di website purchase ROAS atau purchase ROAS. Purchase ROAS ini adalah purchase conversion value yang 4.350.000 dibagi dengan amount spend. Oke, berarti 4.350.000 dibagi dengan 1.854.433. Itu menghasilkan purchase ROAS 2,35. Oke. Nah, intinya berarti yang perlu Anda lihat adalah purchase ROAS-nya. Selama purchase ROAS ini di atas 1, berarti Anda untung. Jika purchase ROAS ini 1, berarti Anda BEP, break even point. Nilai yang Anda dapatkan sama dengan nilai yang Anda keluarkan. Betul ya? Kalau purchase ROAS ini di bawah 1, berarti Anda rugi. Karena nilai yang Anda dapatkan lebih kecil dibandingkan apa yang Anda keluarkan untuk bayar ads, untuk bayar iklan. Oke. Nah, intinya berarti kesimpulannya adalah Facebook dan Anda bisa tahu, sama-sama tahu nih, bahwa Anda untung atau rugi. Oke, dalam beriklan di Facebook. Oke, nah sekarang saya pengen ngasih tahu
setelah ini sebenarnya ada tahap lagi yang sangat krusial, yaitu gimana kita bisa bikin yang namanya lookalike audience. Itu adalah sebuah fitur Facebook yang bisa mencari kembaran dari orang yang membeli kelas online Anda. Kembarannya. Kembaran dalam tanda kutip. Bukan kembaran secara fisik, tapi kembaran secara aktivitas online. Nah, jadi Anda bisa mentarget lagi iklan Anda agar dilihat oleh kembaran-kembarannya si pembeli kelas online Anda atau pembeli produk Anda gitu. Nah, apa tujuannya supaya kita ngiklan ke kembarannya pembeli kita sih? Supaya tingkat konversinya semakin tinggi, sedangkan cost yang kita keluarkan untuk bayar Facebook semakin rendah. Artinya berarti return on investment-nya semakin besar kan? Berarti profit kita semakin besar. Intinya itu sih. Nah, saya akan menceritakan lebih detail tentang cara kerja lookalike audience di video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe dulu sehingga Anda bisa mendapatkan tips video selanjutnya untuk membuat lookalike audience. Sekaligus saya akan membahas juga tentang bagaimana bisa menjual kelas online dengan harga premium. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa komen, jangan lupa juga like. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.